Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2025 dengan NIM 22822500033 dari kelas B. Di video kali ini saya akan membahas intoleransi. Jadi, mengenai isu intoleransi yang saya ambil adalah tentang isu penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Indonesia merupakan bangsa dengan multikultural. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang meliputi berbagai suku, tradisi, bahasa, dan agama. Di negara ini terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, keberagaman tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik intoleransi agama di sejumlah daerah. Toleransi adalah sikap saling menghargai dalam perbedaan suku, ras, budaya, ataupun agama. Dalam sikap toleransi terdapat sikap intoleran antar umat beragama. Intoleransi merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat. Isu intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah menjadi isu yang sering terjadi karena berkaitan langsung dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Bertujuan untuk menganalisis sikap toleransi antar umat beragama terkait pembangunan rumah ibadah yang berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku intoleransi agama mencakup berbagai bentuk diskriminasi terhadap penganut keyakinan tertentu. Manifesti sikap ini dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk seperti tindakan kekerasan fisik, pengusiran dari komunitas, penghinaan terhadap simbol atau praktik keagamaan, serta penolakan akses terhadap pelayanan publik atau kesempatan pekerjaan. Tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus intoleransi agama yang terjadi di Indonesia, mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan ini. Hal tersebut dilihat dari berbagai fenomena yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Contohnya seperti penyerangan pada umat agama tertentu saat sedang melakukan ibadah. Perlakuan berbeda bagi beberapa umat agama tertentu seperti pada lingkungan kantor, sekolah, maupun tempat umum lainnya. Persoalan intoleransi agama bukanlah masalah eksklusif di Indonesia, melainkan isu global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk negara yang membebaskan masyarakatnya untuk menganut agamanya masing-masing, sikap intoleransi pada masyarakat bangsa ini terbilang cukup tinggi. Kasus persoalan yang menjadi sorotan adalah kasus yang terjadi di kota Cilegon, yaitu rencana pembangunan gereja di tanah milik Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB mengungkapkan terdapat 3 faktor yang mendasar penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Salah satu peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan kolonial Belanda yang dianggap melanggar tradisi ajan saat masa penjajahan. Kebijakan tersebut memicu kemarahan di kalangan ulama dan masyarakat Cilegon sehingga memunculkan aksi pemberontakan pada tahun 1888. Akibatnya, banyak ulama yang diasingkan ke berbagai wilayah Nusantara, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon juga memiliki akar historis lain, salah satunya terkait proyek pembangunan pabrik baja Krakatau Steel pada periode 1974 sampai 1978. Dalam proses pembangunan tersebut tercapai kesepakatan antar ulama, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang yang menetapkan aturan bahwa hanya tempat ibadah Islam yang diperbolehkan di kawasan tersebut. Penolakan ini kemudian dikuatkan melalui surat keputusan Bupati Serang pada tahun 1975 yang memerintahkan penutupan gereja Katolik di bawah kepemimpinan Ronggo Waluyo. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya penolakan pembangunan gereja di Cilegon dan juga menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kembali rasa toleransi dan menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di daerah lainnya.
Dari isu tersebut dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia berdasar pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan dari sila ini melekat nilai-nilai toleransi umat beragama, kebebasan beragama, saling menghormati antar agama dan kepercayaan, persatuan dan keberagaman. Dalam kasus Cilegon, penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha menunjukkan pelanggaran terhadap nilai toleransi beragama yang terkandung dalam sila pertama, meskipun secara yuridis diizinkan mungkin masih dalam proses. Namun secara sosial terdapat hambatan yang bersifat kultural dan mayoritas dan minoritas yang menghalangi kebebasan beribadah bagi kelompok keagamaan lain. Dan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga mengandung pesan bahwa seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam keberagaman. Intoleransi yang terjadi di suatu daerah Cilegon menunjukkan potensi erosi persatuan karena munculnya pemisahan sosial antara mayoritas dan minoritas, konflik rumah ibadah dan kekhawatiran keberadaan orang lain. Menunjukkan bahwa munculnya konflik rumah ibadah di Cilegon terkait dengan faktor mayoritas yang merasa bahwa pembangunan gereja akan mengganggu keutuhan masyarakat setempat, serta hambatan proses administratif yang dipengaruhi perspektif kultural. Penolakan ini menghambat aktualisasi sila ketiga tentang persatuan dalam keberagaman dan juga menggoyahkan rasa kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan mengenai pembangunan tempat ibadah dibuat melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak. Namun, di Cilegon terlihat adanya kejernihan dalam proses dialog antara mayoritas, minoritas, dan pemerintah daerah sebelum keputusan persetujuan diambil. Regulasi lama yang tidak diperbarui atau dialog yang tidak memadai menunjukkan bahwa sila keempat tidak diterapkan dengan baik. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak beribadah dan hak mendirikan tempat ibadah. Adanya hambatan dalam pembangunan gereja bagi kelompok minoritas menunjukkan bahwa keadilan sosial belum tercapai dalam konteks ini. Mari kita hidup dalam keberagaman. Dari iman yang berbeda, kita bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sila 3 Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan karena kita sama, melainkan karena kita saling menghormati. Mendorong pemerintah daerah, Kota Cilegon dan sekitarnya untuk meninjau ulang regulasi lokal yang menghambat pembangunan rumah ibadah, memastikan bahwa persyaratan izin rumah ibadah adil bagi semua agama, selaras dengan sila keempat yaitu musyawarah dan sila kelima yaitu keadilan sosial. Setiap warga dapat mulai dari diri sendiri. Ketika kita melihat tetangga beribadah atau membangun tempat ibadah, mari kita katakan selamat, semoga lancar. Ini adalah implementasi kecil dari sila kedua dan sila kelima, yaitu menghargai kemanusiaan dan menciptakan keadilan sosial. Intoleransi yang sudah dilakukan di Cilegon sudah begitu banyak permasalahan terkait intoleransi yang terjadi di kota Cilegon, sehingga banyak solusi yang diupayakan untuk meredam maupun mengurangi sikap intoleransi tersebut, mulai dari pemerintah yang ikut turun menegur wali kota dari daerah Cilegon hingga ormas yang membuat dialog antar umat beragama agar dapat saling mengerti. Isu penolakan pembangunan gereja di Cilegon merupakan contoh nyata bagaimana intoleransi agama dapat muncul dalam kerangka masyarakat yang majemuk. Kasus ini berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila yaitu kebebasan beragama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan mengaitkan dasar filosofis, historis, dan yuridis Pancasila, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya slogan, tapi harus diaktualisasikan dalam praktik sosial dan regulasi. Melalui pemikiran logis, kritis, dan kreatif, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pilar untuk menyelesaikan dan mencegah konflik intoleransi. Solusi berbasis nilai Pancasila dalam media digital memberi peluang nyata agar masyarakat lebih aktif,
sadar, dan bertanggung jawab dalam merawat kerukunan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.